Oke, baik teman-teman, selanjutnya ini adalah fitur daripada si kamera ini ya. Jadi kamera ini sudah bisa kita rotasi ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah 360 derajat seperti ini. Oke, ini tadi menunya kita di bagian menu utama bagian depan kita pilih yang ada gambar PTZ, icon PTZ nya ini bisa kita arahkan seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di sini juga ada mode trigger. Ini alarm, kalau kita aktifkan maka kamera akan men-trigger. Oke, fungsi trigger ini juga bisa kita gunakan. Contohnya kamera ini sedang kita pasang di area ruang tamu atau di kamar. Namun ketika kita memanggil, kita menelpon orang rumah, tidak ada yang mengangkat, mungkin semua lagi nggak pegang handphone, ataupun kita panggil dari fitur mikrofon seperti ini, mereka tidak mendengar. Nah, itu kita bisa nyalakan trigger. Seperti ini kita nyalakan. Trigger akan hidup selama 10 detik. Dia akan mati sendiri, bisa juga langsung kita putuskan di sini. Oke. Kemudian di sini ada menu mikrofon. Mikrofon ini untuk kita berbicara dua arah kepada si kamera. Jadi aktifkan fitur mikrofon tadi, kemudian kita langsung bisa bicara seperti ini di smartphone kita, dan suara kita akan keluar pada kamera ini. Selanjutnya ada fitur rekam. Nah, rekam ini rekaman yang sedang kita rekam sekarang akan langsung tersimpan ke perangkat smartphone kita ya, langsung ke smartphone, bukan ke memory card daripada si kamera. Contohnya mungkin kita lagi sedang mantau CCTV, tiba-tiba ada kejadian yang perlu langsung kita rekam. Jadi tanpa buang-buang waktu lagi, tanpa harus playback lagi manual, langsung aja kita tekan rekam. Nanti setelah selesai kejadiannya, kita sudah cukup, kita tekan lagi satu kali dan dia akan tersimpan di smartphone kita. Ini di sebelah kanan adalah menu screenshot. Bisa screenshot seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah kiri ada menu playback. Nah, di sini untuk tab bagian 2024-08-17 itu adalah untuk memilih tanggal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari rekaman, itu teman-teman bisa klik di menu, pilih dulu tanggal, bulan, tahunnya. Nah, tandanya yang tanggal ada rekaman itu ada, dia berwarna biru dan ada icon kaset rekaman di bagian sisi atasnya. Nah, di situ berarti ada rekaman, teman-teman. Kalau nggak ada tanda icon itu, maka berarti di tanggal itu nggak ada rekaman. Ya, contohnya di sini, kemudian kita tekan sekali pada tanggal, udah benar, kita oke. Kemudian jam ya. Jadi di bagian bawah itu adalah tampilan untuk memilih waktu. Nah, kita bisa geser ke kiri dan ke kanan, kita sesuaikan. Di mana kamera tipe Hero ini atau kamera CCTV yang menggunakan penyimpanan memory card micro SD, secara default dia akan hanya merekam pada saat mendeteksi objek. Jadi dia tidak merekam 1 kali 24 jam. Dia hanya merekam ketika objek terdeteksi, entah itu objek pergerakan atau objek, kalau kita setting dia hanya merekam objek manusia dan kendaraan saja, maka dia hanya merekam di saat dia mendeteksi objek tersebut. Kemudian untuk pengaturan seperti ini, contohnya ketika teman-teman memasang kamera ini di plafon seperti ini, maka gambar juga harus kita rotasi. Jadi di sini ada bracketnya, teman-teman ya. Di sini ada bracket. Nanti di dalam dus pembelian di situ ada bracket. Bracketnya dulu kita skrup ke plafon, kemudian kita tinggal putar seperti ini, putar, udah kamera udah lengket di plafon. Oke. Pada saat kita masuk ke menu,
itu di situ ada menu yang namanya, kita masuk ke bagian more. Di situ ada image flip. Nah, ketika kita image flip, maka posisi kamera yang kita pasang terbalik seperti ini, maka dia akan tampil sebaliknya ya. Jadi posisinya sesuai dengan yang nyaman kita lihat. Maka tapi kalau kita letakkan mengarah ke atas seperti ini, maka gambar akan terbalik, maka flipnya harus kita matikan lagi. Pada bagian menu flip, image flip kita matikan. Oke, seperti ini. Ini kita kembali, coba kita periksa. Oke, ini tampilan sudah benar. Kemudian selanjutnya di bagian arming setting. Nah, di sini ada menu auto tracking. Ketika auto trackingnya kita nyalakan, maka ketika dia mendeteksi objek, maka kameranya akan berputar seperti itu. Ya. Itu nanti ketika objeknya sudah hilang daripada pandangannya, maka dia akan kembali seperti arah semula. Itu kalau kita aktifkan di bagian arming setting, di situ ada auto tracking. Oke, nah seperti ini auto tracking kita kembalikan, matikan, dia akan kembali ke posisi semula. Motion detection itu pasti aktif ya teman-teman, karena dia tidak akan merekam ketika motion detectionnya di nonaktifkan. Tapi kalau human detectionnya diaktifkan, maka dia akan lebih akurat untuk merekam ketika ada manusia di bagian pengawasannya. Kemudian di sini ada motion detection area. Motion detection area ini kita bisa tandain. Jadi contohnya pada bagian jendela, karena ini wilayah umum, tidak perlu kita sorting. Nah, nanti ketika ada objek yang di jendela ini, maka si kamera nggak akan memberikan trigger ataupun dia tidak akan merekam, karena ini dianggap area yang tidak kita perlukan untuk rekaman. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa lakukan simpan. Itu untuk motion detection area. Jadi penting, kadang-kadang kalau kita pasang kamera di area teras rumah, di situ juga ada tersorot sedikit bagian jalan, maka bagian jalan itu tidak perlu masukkan ke dalam zona rekaman agar si kamera tidak terus-terusan berbunyi. Namun ketika ada objek itu masuk ke area teras rumah kita, maka si kamera akan memberikan trigger alarm seperti itu. Nah, kemudian di bagian pengaturan, kemudian more, di situ ada alarm siren linkage. Nah, itu kalau kita on kan, maka si kamera akan berbunyi ketika dia mendeteksi ada objek. Nah, seperti itu. Jadi bagus ya kamera yang ada triggernya. Jadi kalau kamera itu ada triggernya, kelebihannya adalah ketika kita pasang di teras rumah, kemudian kita aktifkan trigger tadi, ketika malam ada orang yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang parkir di depan rumah, maka si kamera akan berbunyi dengan keras seperti tadi, dan si orang pasti akan kaget dan dia takut ada orang yang bangun di sekitar, maka dia akan membatalkan niatnya tadi ya. Jadi kamera yang memiliki trigger itu lebih bagus kalau kita pasang di area-area yang memang riskan terhadap tindak kejahatan. Push notification. Nah, di sini ketika kita aktifkan push notification-nya, ketika si kamera mendeteksi adanya motion, maka smartphone kita akan otomatis dia berikan notifikasi. Nah, di sini dia bagian message, di sini ada motion detection jam 22:06. Ini bisa langsung kita klik untuk memutar ulang rekamannya, kita klik view. Jadi kita memutar ulang rekaman berdasarkan notifikasi. Nah, notifikasi ini juga bisa kita atur alarm yang dibunyikan oleh smartphone kita. Rekaman-rekaman yang tadi kita langsung rekam dari aplikasi ini, itu tersimpan di bagian menu
Me bagian bawah sebelah kanan, kemudian masuk ke album. Nah, di sini rekaman-rekaman itu tersimpan, kita bisa play seperti ini. Pagi manual, langsung aja kita Kemudian mantau kita nih. bisa langsung bagikan, kita tekan dan tahan, kemudian langsung kita share pada bagian bawah sebelah kanan, atau kita simpan masuk ke galeri. Oke. Kemudian yang terakhir adalah cara untuk membagikan CCTV ini ke perangkat lain. Contohnya suami membagikan CCTV ini ke perangkat smartphone istri, anak, atau orang-orang yang memang perlu juga untuk memantau si kamera ini. Caranya adalah masuk ke bagian sisi kanan atas, itu pada kamera ada share device. Kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan akun yang sudah terdaftar atau alamat email yang sudah terdaftar pada akun DMSS selain milik si pemilik utama yang ada di smartphone ini. Contohnya kita bagikan ke alamat email istri atau anak atau kakak atau adik seperti itu. Masukkan alamatnya di sini. Contoh cctv@gmail.com, kemudian langsung kita tekan OK. Di smartphone yang kita tuju tadi, dia tinggal buka aplikasinya, kemudian dia tinggal refresh dari atas ke bawah, maka CCTV yang sudah kita bagikan tadi akan tampil di situ. Dan juga privilege-nya juga kita bisa atur. Di sini teman-teman bisa bagikan contohnya ke contoh CCTV tadi. Contoh CCTV dia hanya bisa live view, tapi dia tidak bisa playback, dia tidak bisa alarm push notifikasi dan device control. Jadi dia hanya bisa melihat secara real time, namun dia tidak bisa melakukan pemutar ulang rekaman, atau dia tidak bisa mendapatkan alarm notifikasi, ataupun dia tidak bisa mengontrol PTZ-nya, mikrofonnya, atau dan lain-lainnya. Dia tidak bisa melakukan konfigurasi juga, ya. Ini tinggal disesuaikan keperluan. Ini yang versi 2 megapiksel. Dia juga ada yang versi 4 megapikselnya, ya. Jadi khususnya pelanggan saya itu sering menanyakan, Mas, kenapa, atau Pak, kenapa ini dia tidak merekam 1 kali 24 jam, dia cuma merekam putus-putus, katanya begitu. Ya memang perangkat ini hanya merekam ketika ada notifikasi, dia mendeteksi adanya pergerakan atau objek gitu. Itu bisa kita atur sebenarnya di storage manager. Nah, di sini record eventnya kita bisa atur periodnya. Dia bisa ngerekam dari jam 00 sampai jam 24, tapi kemungkinan itu tidak efektif ya, karena tipe kamera seperti ini dia hanya menggunakan kapasitas memori kecil, anggaplah paling besar dia menggunakan 128 GB. Kemudian dia harus merekam 1 kali 24 jam, maka itu akan mempercepat si memori menjadi rusak, ya. Jadi lagi pula dia sudah ada fitur cerdas kan, jadi dia hanya merekam ketika dia mendeteksi objek manusia atau kendaraan, ataupun ada motion yang bergerak. Jadi contohnya kalau motion yang bergerak kan dia akan merekam juga ketika ada hewan, ada pintu terbuka ditiup angin atau apa gitu, dia akan merekam ketika ada pergerakan seperti itu. Namun jika tidak ada pergerakan, dia tidak akan merekam. Jadi sebaiknya kita hanya melakukan record hanya pada event, bukan pada full 1 kali 24 jam, dikarenakan dia masih menggunakan memory card, bukan mesin decoder atau NVR yang menggunakan storage besar kapasitasnya, ya, hard disk gitu. Oke, Wide Dynamic Range WDR ini akan menghalau backlight, kemudian gambar itu ketika si kamera ini kita arahkan ke daerah-daerah yang terlalu terang ketika siang hari atau pencahayaan lampu. Ketika wide dynamic range-nya ini kita aktifkan, maka kamera itu akan bisa melihat di dalam keadaan silau. Di bagian contohnya di sini, dia akan bisa melihat keadaan di siang hari di balik jendela yang silau ini, gitu ya. Itu kalau wide dynamic range kita nggak aktifkan, maka karena siang hari di luar jendela ini silau, maka di luar situ nggak kelihatan. Makanya
adanya menu White dan Migrants tadi. Oke teman-teman, sudah. Jadi kita tinggal aktifkan sesuai keperluan. Kemudian LED indikator ini adalah LED yang berwarna hijau. Ketika kita matikan LED indikator maka dia akan mati. Nah mungkin teman-teman perlu untuk kamera bertujuan untuk spy. Jadi kalau ini dipasang di lemari buffet atau di samping televisi, orang menyangka wah ini kameranya mati, ini lampunya aja nggak ada yang nyala gitu kan, padahal si kamera itu posisinya masih aktif. Oke, seperti ini. Itu tadi adalah untuk keperluannya untuk LED-nya, LED indikatornya dihidupkan atau dimatikan. Kemudian saya hampir lupa, ini adalah fitur yang paling penting untuk teman-teman yang menggunakan kamera ini yang dipasang di area-area privacy. Di sini ada menu adalah privacy mode. Nah, ketika kita klik privacy mode, kamera akan otomatis menunduk seperti ini. Ya. Ketika kita mati modenya, kameranya akan otomatis terbuka. Jadi penting ya, fitur ini penting kalau teman-teman pasang kamera ini di area-area yang privasi, contohnya di kamar tidur atau di kamar anak atau apa. Ketika teman-teman akan melakukan aktivitas yang rahasia atau tidak pantas dilihat orang lain, maka ada baiknya dilakukan privacy mode seperti ini. Kamera akan otomatis menutup lensanya, jadi aman ya. Oke, itu aja teman-teman dari beberapa fiturnya si Hero A1 ini dari Dahua.